Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember ya. Kalau Desember biasanya kita merayakan apa ya? Ya, kita merayakan Natal. Merayakan Natal itu berarti kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tahun ini kita hanya bisa merayakannya secara online. Tidak apa-apa ya adik-adik, yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk belajar firman Tuhan kembali. Tolong kami boleh memahami firman Tuhan dengan benar dan menjadi anak yang semakin taat dan setia pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz bahwa akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu akan dinamakan Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Ini merupakan tanda bahwa Tuhan selalu menyertai Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda. Nah, apakah adik-adik sudah tahu siapakah nama perempuan muda itu? Ya, dia adalah Maria. Tuhan Allah memilih Maria untuk menjadi ibunya Tuhan Yesus. Jadi, anak laki-laki yang disebut Immanuel itu adalah Tuhan Yesus ya adik-adik. Dan mengapa Maria ya yang dipilih untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus? Kan masih banyak perempuan yang lain. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 38. Dan kita akan menemukan jawaban mengapa Maria yang dipilih oleh Tuhan Allah. Adik-adik, dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria di rumahnya, yakni di kota Nazaret di daerah Galilea. Tentu saja, Maria kaget ketika malaikat menyapanya. Dan lebih kaget lagi ketika malaikat berkata bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam hati, Maria bertanya, "Mengapa aku dan bagaimana mungkin aku mengandung? Sebab aku belum menikah. Dan siapakah anak yang akan kukandung itu?" Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut Maria, Tuhan Allah memilihmu karena kamu mendapat kasih karunia Allah. Dan Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa dan yang akan menjadi raja atas umat manusia." Nah, setelah mendengarkan perintah Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria pun berkata seperti ini kepada malaikat Gabriel, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dan terjadilah padaku seperti perkataanmu itu." Nah, itu berarti Maria menerima dengan taat apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Maria tidak banyak protes, tidak banyak tanya, sedikit pun tidak. Maria tidak menolak karena Maria tahu ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dan mengapa Maria yang dipilih Tuhan? Karena Tuhan memang menghendaki Maria. Maria mendapat kasih karunia Tuhan atau yang biasa juga disebut sebagai anugerah Tuhan. Anugerah itu berarti pemberian Tuhan. Terserah Tuhan mau milih siapa, dan Tuhan juga tidak akan sembarangan memilih. Maria adalah seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang taat, seorang yang setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memilih dan mempercayakan Maria untuk menjadi ibu Yesus. Nah adik-adik, marilah melalui firman Tuhan ini, kita juga mau bersikap seperti Maria yang selalu taat, mendengarkan, menerima, dan melakukan perintah Tuhan. Kalau saat ini kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, dan kita mendapat begitu banyak berkat, itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan loh ya. Maka di masa Natal ini, Lose mengajak kita untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk menjadi penyelamat kita. Oke adik-adik, Lose ajak kembali kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah kami terima lewat kelahiran Yesus ke dunia yang membawa keselamatan buat kami. Kami mau berjanji untuk menjadi anak yang taat dan setia pada Tuhan, seperti Maria yang taat pada perintah-Mu. Kami mau membawa berita sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk ayat hafalan minggu depan, kelas balita dari Lukas pasal yang kedua ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, untuk kelas kecil dari Lukas pasal yang pertama ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, untuk kelas besar, ayat hafalannya dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, adik-adik, setelah ini ada aktivitas yang harus kalian kerjakan. Oke, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Memuliakan Tuhan dan hatiku